Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan meneruskan cerita Superior Octopus, yaitu duplikat pikiran Otto Octavius. Agar kalian tidak bingung dengan cerita ini, kami sarankan tonton dulu video-video pada playlist Superior Spider-Man. Linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Cerita Otto berlanjut dalam komik Amazing Spider-Man volume 4 isu 29-31. Pada suatu malam, Peter Parker hendak memasuki gedung Parker Industries cabang London, tetapi dia merasakan indera laba-labanya aktif, maka dia memutuskan masuk sebagai Spider-Man. Dalam sekejap, dia pun mengenakan kostum canggih. Di dalam gedung dia melihat ada banyak karyawan, dia menyapa mereka semua dengan ramah. Walaupun begitu, Peter tidak mengenali para karyawan ini. Ternyata mereka semua memang adalah agen Hydra yang sedang menyamar, sedangkan semua karyawan yang asli telah pulang. Ketika merasa Spider-Man sudah curiga, mereka dengan cepat membongkar penyamaran dan mengeroyoknya. Peter tidak mengalami banyak kesulitan menghadapi orang-orang Hydra ini. Di tengah baku hantam tersebut, tiba-tiba ada suara yang mengatakan bahwa urusan Spider-Man adalah dengannya. Seketika itu para agen Hydra berhenti dan membiarkan Peter lewat. Suara itu juga menyuruh semua agen Hydra meninggalkan gedung. Peter menduga suara itu berasal dari ruangannya. Benar saja, di ruangan tersebut Peter menemukan sumber suara yang ternyata adalah Superior Octopus. Kepada Peter, Otto memberitahu bahwa dirinya menggunakan tubuh cloning yang lebih unggul. Peter tentu terkejut melihat Otto dalam keadaan hidup. Peter lalu mengajak Otto meninggalkan Hydra. Berdasarkan pengalamannya, Peter tahu ada kebaikan dalam diri Otto. Jadi Peter meminta Otto ikut serta melawan serbuan villain. Pada saat itu memang ada banyak penjahat super yang sedang melancarkan serangan besar-besaran ke kota New York. Sayang sekali Otto sama sekali tidak peduli tentang itu. Dia pun menyampaikan tujuannya, yaitu menyuruh Peter menyerahkan kepemilikan atas Parker Industries. Otto mengingatkan bahwa perusahaan tersebut didirikan olehnya, bukan oleh Peter. Selain itu, Otto juga mengungkapkan sesuatu. Pikirannya pernah berada dalam badan robot Living Brain. Dalam kondisi tersebut, Otto secara diam-diam meretas sistem dan memanipulasi bursa saham supaya menguntungkan Parker Industries. Ditambah lagi, Otto mengklaim bahwa inovasi teknologinya menjadi fondasi penting dalam perkembangan Parker Industries. Walaupun diberitahu semua itu, Peter menolak melaksanakan perintah Otto, maka Otto menunjukkan sesuatu, yaitu Manhattan sedang terisolasi sebab dikurung oleh gelembung energi hitam raksasa. Kemudian Otto memperlihatkan suatu siaran berita yang mengabarkan adanya energi hitam yang memancar keluar dari gedung Parker Industries cabang New York tepat sebelum munculnya gelembung energi. Dengan adanya berita tersebut, tentu orang-orang akan mengira Parker Industries lah yang menyebabkan Manhattan terkurung. Padahal sesungguhnya itu tidaklah benar. Sosok yang menciptakan gelembung energi hitam adalah Blackout yang bertindak sebagai bagian dari rencana besar Hydra. Ketika melihat semua ini, Peter sontak menjadi marah. Maka terjadilah baku hantam antara dirinya melawan Otto. Di tengah pertarungan yang sengit ini, Peter menerima pesan dari Tony Stark. Dalam pesan tersebut, Tony meminta semua hero yang tersisa untuk berkumpul dan melakukan perlawanan menghadapi Hydra di Washington DC. Ini artinya Peter harus memilih antara mengurusi masalah Otto atau memenuhi panggilan Tony. Ujung-ujungnya Peter memutuskan meninggalkan Otto. Dia bergegas berlari menuju sebuah pesawat di hanggar gedung Parker Industries. Dengan mengemudikan pesawat tersebut, Peter terbang menuju Amerika Serikat. Sementara itu, Otto juga keluar dari gedung dan mengaktifkan sesuatu, yang ternyata adalah bom yang sebelumnya sudah dipasang di bangunan itu. Dengan demikian, gedung Parker Industries cabang London runtuh dalam ledakan. Reruntuhan bangunan itu dilihat oleh Anna Maria Marconi yang jelas merasa kaget dan bersedih. Sasaran Otto dan Hydra berikutnya adalah cabang San Francisco, maka mereka bergerak pergi ke kota tersebut. Di tempat tujuan, langkah Otto dan Hydra menuju gedung Parker Industries dihalangi oleh beberapa orang, termasuk Beast, Psylocke, dan Strong Guy. Para mutan ini berjaga di sana sebab San Francisco kini memang telah menjadi bagian dari negara New Tian yang dikuasai oleh mutan. Otto memerintahkan mereka untuk menyingkir, namun Strong Guy menolak dengan tegas, maka Otto menggunakan tentakelnya untuk melemparkan Strong Guy hingga jauh sekali. Otto kemudian memberikan ancaman, jika jalannya tetap dihalangi maka akan terjadi pertikaian antara bangsa mutan melawan Hydra. Pada akhirnya orang-orang terpaksa membiarkannya lewat sebab tak mau masalah ini memanas menjadi lebih parah. Apalagi berdirinya negara New Tian memang difasilitasi oleh Hydra. Setelah berada di dalam gedung, Otto menyuruh para agen Hydra untuk mengambil segala berkas dan data komputer di situ.
Namun Otto tidak merasa terlalu senang sebab tidak berhasil menemukan Peter Parker. Peter sendiri sedang berada di satu-satunya gedung Parker Industries yang tersisa, yaitu cabang Shanghai. Dia tahu tempat itu akan didatangi oleh Otto dan Hydra, maka dia meminta para pegawainya bersiap-siap menghadapi serbuan. Sayang sekali, sebagian besar orang justru memilih untuk mengabaikan Peter dan keluar dari perusahaannya. Pada event Secret Empire, Steve Rogers memimpin Hydra sampai sukses menguasai negara Amerika Serikat. Parker Industries merupakan perusahaan Amerika Serikat, jadi mereka tak mau terlibat lebih jauh. Walaupun kehilangan sebagian besar pegawai, Peter tetap berusaha melakukan persiapan dengan orang-orang yang masih bertahan. Dalam situasi ini, ketika Peter sedang berbicara dengan seorang ilmuwannya yang bernama Philip Cheng, listrik mendadak mati. Peter tahu bahwa momen yang dicemaskannya telah tiba. Benar saja, dengan menggunakan tentakelnya Otto berjalan sendirian mendekati gedung Parker Industries. Kali ini dia tidak diiringi oleh pasukan Hydra. Di dalam gedung, Peter bergegas berganti kostum menjadi Spider-Man dan memberi instruksi pada para pegawainya. Komunikasi ini diretas dan diganggu oleh Otto, tapi Peter terus melanjutkan memberikan instruksi. Di atap gedung, Otto akhirnya tiba dan dihadang oleh Peter. Sempat terjadi perkelahian antara mereka sampai Peter menampilkan hasil persiapannya. Dengan cepat, Otto dikepung oleh banyak sekali Spider-Mobile, yaitu kendaraan canggih buatan Parker Industries. Tim ini dipimpin oleh pegawai Parker Industries bernama Lian Tang alias Spider Rider. Karena menganggap Otto sudah terdesak, Peter pun menyuruhnya menyerah. Walaupun dikelilingi banyak kendaraan musuh, Otto sama sekali tidak merasa takut. Dia justru mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata dahulu ketika mendirikan Parker Industries, Otto menyisipkan kendali rahasia pada berbagai aspek dalam perusahaan itu, termasuk sistem operasinya. Berkat tindakan ini, sekarang Otto mampu mengambil alih kendali atas semua Spider-Mobile. Dia pun membuat semua kendaraan itu berbalik mengeroyok Peter. Ketika Peter sedang kewalahan menghadapi serangan Spider-Mobile, Otto berniat melaksanakan langkah berikutnya dalam rencananya, yaitu merampas segala data teknologi Parker Industries. Otto menyebut bahwa kini semua data tersebut tak lagi punya pertahanan setelah dirinya dan Hydra melumpuhkan cabang London, New York, dan San Francisco. Peter menyadari sesuatu. Berbeda dari tindakan terhadap ketiga cabang tersebut, kali ini Otto bergerak sendirian. Peter pun menduga Otto tidak memberitahu Hydra tentang aksi ini. Otto sendiri tidak peduli dengan tuduhan Peter. Dia memilih memasuki gedung menuju sasarannya. Sebenarnya pemikiran Peter memang benar. Hydra memang ingin menghancur leburkan Parker Industries, sedangkan Otto ingin menguasai perusahaan itu. Peter kemudian berkomunikasi dengan dua ilmuwannya, Philip Cheng dan Yao Wu. Mereka mengaku masih berusaha mencari cara merebut lagi kendali atas Spider-Mobile. Mereka sedang menganalisis sinyal Otto tapi butuh waktu. Untungnya ada kabar baik di tengah masalah ini. Lian Tang sukses melepaskan sistem komputer dan beralih memakai kendali manual, sehingga dia bisa mengemudikan kembali Spider-Mobile-nya. Akan tetapi, para pengemudi lainnya tidak sehebat Lian Tang. Maka Peter dan Lian Tang berbagi tugas. Peter berjuang mengatasi sisa Spider-Mobile, sedangkan Lian Tang melaju mengejar Otto yang sekarang sudah tiba di ruang data. Lian Tang memacu kendaraannya hingga menubruk Otto dan mengeluarkannya dari ruang data. Ketika Otto sedang sibuk menghadapi Spider-Mobile Lian Tang, Peter berhasil mengatasi segala Spider-Mobile lainnya. Dia menahan semua kendaraan itu dalam jaring semen yang kuat. Setelah itu, dia berganti penampilan, memasuki ruangannya dan berbicara kepada semua pegawai. Dia mengatakan bahwa segala hasil kerja mereka akan disalahgunakan untuk kejahatan apabila dikuasai oleh Otto. Demi mencegah itu, Peter memerintahkan mereka untuk memusnahkan segala data dan teknologi Parker Industries. Berdasarkan instruksi Peter, diluncurkanlah virus yang melenyapkan semua data. Selain itu, para pegawai merusak dan menghancurkan segala berkas dan komputer. Tindakan ini juga membuat semua alat webware yang dipakai orang-orang menjadi tidak berfungsi. Dengan kata lain, demi mencegah tercapainya tujuan Otto, Peter meruntuhkan perusahaannya sendiri. Peristiwa ini diketahui pula oleh Otto yang masih sibuk bertarung melawan Lian Tang. Dia jelas marah atas tindakan Peter. Sementara itu, Peter membuka sebuah koper berisi sesuatu yang dia sebut sebagai senjata rahasia pertama yang sudah lama tidak dia gunakan. Dia juga menghubungi Philip Cheng lagi yang kali ini telah selesai menganalisis sinyal Otto dan membuat satu senjata rahasia lainnya. Setelah mempersiapkan diri, Peter berlanjut menghadapi Otto lagi. Karena sangat marah atas keputusan Peter terhadap Parker Industries, Otto mengaktifkan EMP khusus yang sukses mencabik-cabik kostum canggih Spider-Man. Alangkah terkejutnya Otto ketika melihat Peter mengenakan kostum kain di balik kostum canggih. Pakaian inilah yang Peter sebut sebagai senjata rahasia pertama.
Bukan hanya itu saja kejutan Peter. Berikutnya dia memanfaatkan senjata rahasia kedua, yaitu alat buatan Philip Cheng. Berdasarkan hasil analisis sinyal Otto, alat ini mampu mengambil alih kendali atas tentakel logam Otto. Berkat alat ini, keempat tentakel itu justru memukuli Otto sendiri. Akibatnya Otto memutuskan untuk kabur saja dengan cara berayun menggunakan jaring hitam. Agar tidak dikejar oleh Peter, Otto mengatakan bahwa alat Peter juga telah menonaktifkan fungsi Spider Mobile yang dikendarai Liantang. Jadi sekarang kendaraan itu akan terjatuh dan membuat Liantang mati. Karena perkataan tersebut, Peter tidak mengejar Otto dan memilih memeriksa kendaraan Liantang yang ternyata baik-baik saja. Rupanya tadi Otto memang telah berbohong, maka Peter melakukan pencarian tapi hanya menemukan tentakel dan topeng Otto. Peter pun kini sadar bahwa dia tak tahu wajah baru Otto, jadi dia memilih berhenti mencari. Karena wajah yang tidak dikenali pula, Otto leluasa berjalan pergi di antara orang-orang dan meninggalkan Shanghai. Setibanya di markas Hydra, Otto bertemu Arnim Zola dan para agen Hydra. Zola memuji Otto sebab telah meraih tujuan Hydra, yaitu menjatuhkan Parker Industries. Zola juga menyampaikan pesan dari Steve Rogers alias Kapten Amerika. Steve mengakui Otto sebagai salah satu prajurit terbaiknya. Otto bilang merasa terhormat atas pujian tersebut. Padahal di dalam hatinya Otto sebenarnya merasa kecewa dan kesal. Dia selalu berambisi menjadi pemimpin, tapi sekarang malah harus mengabdi sebagai anak buah. Selain itu, dia juga gagal menguasai perusahaan yang dahulu dia dirikan. Pada event Secret Empire, Hydra membentuk tim Avengers yang terdiri atas Superior Octopus, Taskmaster, Black Ant, Deadpool, Thor Odinson, Scarlet Witch, dan Vision. Kalian ingin tahu tentang Taskmaster? Kami sudah pernah membuat videonya. Taskmaster dan Black Ant bergabung demi uang. Deadpool bergabung karena mematuhi Steve Rogers. Vision bergabung karena diprogram ulang oleh Hydra. Scarlet Witch bergabung karena badannya dirasuki iblis Keton. Sementara itu Thor Odinson bergabung karena didorong oleh beberapa alasan. Pada masa ini, planet bumi diselubungi perisai energi kuat yang memutus akses menuju Asgard. Selain itu, Jane Foster sedang terdampar entah di mana. Hydra mengklaim mampu menyambungkan lagi koneksi ke Asgard, serta menyelamatkan Jane Foster. Thor percaya pada Hydra sebab selama ini dia mengagumi Steve Rogers. Ditambah lagi, Steve mampu mengangkat Mjolnir, sedangkan Thor sendiri sedang tidak worthy, sehingga tidak mampu mengangkat palu tersebut. Avengers Hydra pernah dikerahkan oleh Steve Rogers untuk berbagai macam tugas. Misalnya melumpuhkan pihak-pihak yang menentang kekuasaan Hydra, membunuh Kree Gorath, yaitu monster kuno yang senang memakan manusia, serta mencari pecahan-pecahan Cosmic Cube, yaitu benda yang bisa mengubah realita. Pada akhir event Secret Empire, kekuasaan Hydra atas Amerika runtuh sehingga tim Otto dibubarkan. Seiring waktu, duplikat pikiran Otto mulai mengalami perubahan sifat dan ingin menjadi seorang hero. Dirinya merupakan salinan dari pikiran Otto original yang pernah berinteraksi dengan pikiran Peter Parker. Jadi duplikat pikiran Otto pun terpengaruh oleh sifat baik Peter. Salah satunya adalah rasa kasih sayang kepada Bibi May. Pada cerita Threat Level Red dan Go Down Swinging, Norman Osborn menyatu dengan simbiot Carnage dan menjadi Red Goblin. Tidak hanya itu, dia juga memberikan sedikit bagian Carnage kepada cucunya, Normie Osborn, yang kemudian memakai nama Goblin Child. Ketika tahu tentang perbuatan Norman, Otto cemas Bibi May berada dalam bahaya. Maka dia secara diam-diam mengawasi Bibi May. Benar saja, dalam komik Amazing Spider-Man isu 800, Bibi May diserang oleh Goblin Child. Untungnya Otto sigap menahan serangan Goblin Child, namun dia menjadi kewalahan. Sebenarnya sempat ada bantuan yang datang, yaitu robot yang dikendalikan oleh Jonah Jameson. Sayangnya keadaan kembali memburuk akibat munculnya Red Goblin yang mampu merusak robot Jonah dan menghajar Otto. Selanjutnya Red Goblin melontarkan banyak duri tajam terhadap Bibi May, maka Otto dengan sigap melompat sehingga badan Otto lah yang terkena duri tersebut. Ujung-ujungnya ketika melihat Spider-Man tiba, Red Goblin memutuskan pergi sambil membawa Goblin Child. Peter Parker tentu langsung saja memeriksa keadaan Bibi May. Begitu tahu bahwa Otto berkorban demi Bibi May, Peter jelas terkejut. Apalagi sebelumnya Peter dan Otto menjalani konflik atas Parker Industries. Setelah mendapatkan penjelasan, Peter pun meminta mereka berdua mencari pengobatan medis. Lalu Peter berlanjut memburu Red Goblin sampai akhirnya bisa menghentikannya. Otto meneruskan aksi hero-nya dalam komik Superior Octopus. Dia bertekad menumpas kejahatan di kota San Francisco. Suatu hari di kota tersebut terjadi pembegalan yang dilakukan oleh kelompok Night Shift. Kelompok penjahat ini beranggotakan Digger yang memiliki fisik super kuat dan bersenjatakan sekop, Danson Macabre yang menghipnotis orang lain melalui tarian,
Brothers Grimm yaitu dua bersaudara yang bisa melayang memakai sihir, Skane yang bisa mengendalikan zat lunak seperti misalnya kain, serta Waxman yang memiliki tubuh mirip lumpur atau tanah liat. Night Shift menyerang sebuah bus dan merampas barang-barang milik penumpang, termasuk pakaian mereka. Untungnya muncul Superior Octopus yang menampilkan kehebatannya. Dia menembakkan jaring hitam pada Digger, memancarkan suara sonik untuk mengalahkan Waxman, serta melumpuhkan Brothers Grimm menggunakan tentakelnya. Selain itu, kostum Otto kebal dari kendali Skane sebab dibuat dari molekul tak stabil, sedangkan lensanya mampu menahan efek hipnotis Danson Macabre. Meskipun begitu, Otto mengaku tidak akan meringkus mereka, melainkan justru memberikan tawaran pekerjaan. Otto masih baru di kota San Francisco. Dia butuh orang-orang yang bertugas sebagai informan. Jadi kini Otto menawarkan mereka menjadi anak buahnya. Dalam pekerjaan tersebut, mereka akan dibayar oleh Otto dan tidak boleh melakukan kejahatan. Apabila menolak, maka mereka akan diserahkan kepada polisi oleh Otto. Night Shift bersedia menerima tawaran tersebut, maka sejak itu mereka pun menjadi bawahan Otto. Karena itu Otto menyuruh mereka mengembalikan semua barang yang tadi mereka rampas. Otto juga memberitahu nanti akan memberikan instruksi lebih lanjut. Keesokan paginya, Otto sedang berada di markas rahasianya. Dalam upaya melindungi San Francisco, Otto mengumpulkan data tentang para penjahat super yang pernah membahayakan kawasan tersebut. Beberapa yang paling kuat adalah Count Nefaria, Graviton, dan Master Pandemonium. Dari markasnya, Otto berangkat ke Horizon University. Dia memang bekerja sebagai dosen sekaligus ilmuwan di sana dengan memakai identitas palsu bernama Elliot Tolliver. Tak disangka, di sana Otto bertemu dengan Anna Maria Marconi. Rupanya Anna Maria juga bekerja di Horizon University setelah runtuhnya Parker Industries. Anna Maria tidak sadar bahwa sosok di hadapannya adalah Otto, jadi dia bersikap ramah padanya. Otto sendiri harus berupaya mengarang cerita agar penyamarannya tidak terbongkar. Seusai berbicara dengan Anna Maria, Otto merenung sambil merasa bersalah atas apa yang dahulu terjadi pada wanita itu. Perasaan ini kemudian membuat Otto merasa frustasi dan kesal, bahkan dia merusak komputer di labnya. Setelah itu Otto bertekad untuk memendam perasaan cintanya sekaligus menebus dosanya pada Anna Maria. Dari jauh dia akan mengawasi Anna Maria lalu akan bertindak apabila Anna Maria terancam bahaya. Otto ingin Anna Maria menjalani kehidupan yang tentram tanpa tahu sedang dilindungi oleh Otto. Sementara itu Anna Maria melihat berita tentang Superior Octopus yang sekarang beraksi di San Francisco. Dia tentu kaget dan kesal karena harus berada satu kota lagi dengan Otto. Pada malam harinya, sebagai Superior Octopus, Otto menyelamatkan orang-orang yang nyaris terjatuh ke lautan akibat adanya kerusakan pada jembatan. Setelah itu Otto berbicara dengan seorang pemadam kebakaran yang bertanya apakah ada kaitan antara dirinya dengan Dr. Octopus. Otto pun menyangkalnya. Dia bilang Dr. Octopus sudah mati, sedangkan dirinya hanya terinspirasi memakai tentakel logam serupa. Sang pemadam kebakaran berlanjut mengungkit-ungkit aksi Otto bersama Hydra. Maka Otto pun mengarang cerita bahwa dia melakukannya karena pikirannya dikendalikan oleh Hydra. Segala kebohongan ini dipercaya oleh pemadam kebakaran sehingga Otto tidak dicurigai lagi. Begitu selesai beraksi, Otto pulang ke markasnya. Alangkah terkejutnya dia ketika di situ sudah ada para agen Hydra bersama Arnim Zola. Kepada Otto, Zola mengajak melakukan kerjasama lagi demi membangun kembali kekuasaan Hydra. Berbeda dibanding dahulu, kali ini Otto menolak mentah-mentah tawaran Hydra. Dengan demikian, terjadilah baku hantam antara Otto melawan orang-orang Hydra. Awalnya Otto hanya menghadapi para agen biasa, namun Arnim Zola telah menyiapkan kejutan. Otto mendadak diserang oleh Gorgon alias Tommy Shishido, yaitu seorang mutan ahli pedang. Otto sontak merasa heran. Gorgon merupakan salah satu petinggi Hydra, jadi kenapa Gorgon mau repot-repot terjun langsung ke lapangan untuk mengurusi hal semacam ini? Zola pun membeberkan bahwa Gorgon yang ini bukanlah orang yang asli, melainkan cyborg sekaligus cloning yang berada di bawah kendali Zola. Gorgon yang ini sama cepatnya seperti sosok yang asli, walaupun kemampuan bertarungnya memang tidak sama hebatnya. Otto menjalani pertarungan yang sengit melawan Gorgon ini, sampai satu tentakel Otto membuat penutup mata Gorgon terlepas. Zola merasa senang sebab mata Gorgon memang bukanlah mata biasa. Kekuatan mutan Gorgon adalah membuat orang yang dilihatnya menjadi batu. Cloning Gorgon memiliki kekuatan serupa, maka dalam sekejap dia mengubah Otto menjadi batu. Badan batu Otto kemudian dihancurkan berkeping-keping oleh Gorgon sesuai perintah Zola. Itulah cerita Superior Octopus. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.